Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Nurul dan hari ini kita akan membahas satu topik penting nih, yaitu peran guru dalam dunia pendidikan dan bagaimana mereka menjadi agen perubahan. Dan tentunya hari ini aku gak sendiri nih, aku ditemenin sama teman-teman satu PPL aku di SMA 4. Yuk kita kenalan dulu, mulai dari sini Kak Jihan. Halo, aku Jihan. Halo everyone, saya Lia Sari Anggraini. Hai, aku Kiki. Dan halo, nama aku Elba. Oke, hari ini kita akan membahas 3 film yang tentunya seputar pendidikan, pentingnya pendidikan di Indonesia, yaitu ada Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, dan juga Sekolah Rimba. Nah, menurut teman-teman nih, kenapa sih kita perlu membahas film-film ini? Oke, dari aku kan untuk cerita ini ada 3 film. Yang pertama Laskar Pelangi. Di situ dari Laskar Pelangi kita tahu bagaimana cara mereka bersekolah di pedalaman. Selanjutnya untuk Sekolah Lima Menara, yaitu bagaimana kehidupan sekolah di pesantren. Selanjutnya yang terakhir bahas yaitu Sekolah Rimba, di mana bagaimana sekolah perjuangan guru untuk mengajarkan murid-murid yang ada di Rimba, terutama di Sukana Dalam. Kak Jen gimana? Ya, aku setuju banget ya sama gimana Elba tadi. Jadi dari film-film yang akan kita bahas nih, mereka tuh nggak cuman sekedar menghadirkan hiburan aja gitu ya, tapi juga ngasih tahu kita gimana sih dedikasi dan juga perjuangan para guru-guru gitu ya. Nah, guru-guru ini tuh mereka nggak cuma sekedar ngajar pelajaran aja di sekolah, tapi juga mereka menanamkan kayak nilai-nilai karakter, kedisiplinan, terus juga semangat juang gitu ya, dan juga nilai-nilai gimana sih mereka, si peserta didik ini tuh tidak takut untuk bermimpi besar gitu ya. Jadi aku sih harapannya dari ketiga film yang inspiratif ini itu kita bisa tahu bahwa sebuah keberhasilan itu lahir dari suatu proses yang sangat panjang gitu ya, dan kita sangat butuh nih guru-guru yang menjadi agen perubahan supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang sukses nantinya. Iya, betul sekali. Oke, kita langsung saja ya ke film pertama, yaitu Laskar Pelangi. Siapa sih yang nggak tahu ya film Laskar Pelangi ini? Jadi film itu merupakan suatu bukti perjuangan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman ini, apa sih yang paling berkesan dari film ini, atau yang sesuai topik kita ya, bagaimana guru sebagai agen perubahan dalam film ini? Kira-kira kita mulai dari Kiki dulu, bisa? Di film ini nih yang paling berkesan menurut aku itu sebenarnya semua berkesan, tapi yang paling membawa perubahan itu ada Bu Muslimahnya, Pak Harfan kepala sekolah, sama si Lintang. Nah, Bu Muslimah ini mungkin banyak juga guru-guru sekarang, tapi jarang yang seperti beliau ini yang percaya bahwa dirinya itu sebagai seorang guru mampu membawa perubahan pada anak-anak miskin dari Blitung ini, yang mana pada zaman 1970-an itu orang-orang Blitung masih lebih memilih anaknya untuk menjadi kuli daripada bersekolah karena penting katanya. Kalau menurut Anda gimana? Iya, dari sini sebenarnya banyak sudah diceritakan oleh Kak Kiki, namun saya menambahkan bagaimana si peran dari Ibu Muslimah ini, itu benar-benar sangat berjasa banget. Bagaimana menumbuhkan semangat dari ke-10 peserta didik di sekolah itu, bagaimana membangun mimpi mereka, meskipun salah satunya ada yang berhenti sekolah karena bapak yang meninggal. Dari situ si Lintang, ya dari situ lah si Lintang, walaupun Lintang berperan menjadi kepala keluarga, tapi dia bisa menjadi sukses juga. Dan disitu ceritakan juga bahwa anaknya juga mempunyai semangat belajar yang tinggi seperti bapaknya, karena bapaknya pasti juga mengajarkan bagaimana untuk menumbuhkan semangat belajar. Dan dari situ kita tahu bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk menuju dunia lebih maju. Kalau dari kajian bagaimana? Kayak kalau dari aku ya, sebenarnya aku setuju banget ya sama si Kiki dan juga Elba. Jadi film Laskar Pelangi itu bukan cuma sekedar film kayak anak-anak sekolah biasa aja ya, sekedar kayak sinetron-sinetron zaman sekarang nih gitu ya. Tapi film Laskar Pelangi itu memberikan kita inspirasi gitu ya, inspirasi yang mendalam tentang gimana sih perjuangan seorang guru gitu ya, meskipun di tengah-tengah keterbatasan dia tuh tetap punya semangat yang tinggi gitu untuk membantu anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses. Nah, jadi kan kita bisa menarik kesimpulan nih bahwa sebenarnya di zaman sekarang tuh kita butuh banget sih sosok guru yang seperti Bu Muslimah gitu ya, sesuai juga nih sama prinsip dari Ki Hajar Dewantara gitu ya, yang menjadi 3 pilar itu ya, pendidikan yang ada Ingarso Suntulodo, Ingmadia Manukarso, sama Tuturi Handayani gitu ya. Itu sih kalau dari aku.
Nah, ayo kita dengar lagi dari Kak Lia, gimana Kak Lia? Iya, kalau dari film ini aku menyoroti bagaimana hubungan persahabatan mereka, di mana mereka ini walaupun memiliki akses terbatas, sumber daya terbatas, tapi support ya dari masing-masing peserta didik kepada yang lainnya itu sangat luar biasa. Dan ini tentunya menjadi salah satu aspek yang vital dalam pendidikan, di mana ketika lingkungan persahabatan itu sangat kuat sehingga lingkungan pun sangat mendukung. Nah, ketika lingkungan ini mendukung, maka motivasi dan semangat belajar mereka itu akan lebih meningkat. Ya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, film Laskar Pelangi ini mengajarkan kita bahwa pendidikan itu bisa berubah nasib ya. Jadi contoh dari Bu Muslimah tadi dan juga Kepsek tadi bisa menjadi agen perubahan untuk membantu mereka untuk bermimpi lebih tinggi. Iya, betul sekali. Sekali ya. Such a good film. Sekarang kita lanjut ke film kedua, yaitu film Negeri Lima Menara. Nah, film ini tuh agak sedikit beda ya, karena latar belakangnya itu di pesantren. Nah, menurut teman-teman ini apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Kita mulai dari kajian ya. Oke, kalau dari film Negeri Lima Menara ini, hal yang paling aku highlight ya, atau yang paling kena banget gitu ya di hati aku, itu adalah prinsip si manjada wajada, yang mana kita tahu kan kalau itu tuh artinya adalah siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil. Gitu ya. Nah, dari awal film tuh prinsip ini tuh udah ditanamkan sama salah satu ustadz di pesantren tersebut, yaitu si Ustadz Salman gitu ya, terutama untuk apa sih namanya santri-santri yang baru gitu ya, yang mungkin masih punya semangat yang kecil atau bahkan nggak punya semangat sama sekali untuk belajar di pesantren, karena mungkin mereka mikirnya kayak apa sih belajar di pesantren itu isinya cuma belajar agama doang gitu ya. Nah, guru-guru di pesantren itu juga ngajarin ya untuk selalu bekerja keras dan semangat sampai akhirnya nanti mereka tuh bisa mencapai cita-cita mereka gitu ya. Nah, harusnya prinsip seperti manjada wajada itu masih bisa kita terapkan di pendidikan yang zaman sekarang. Harusnya tuh masih bisa relevan gitu ya. Itu sih dari aku. Iya, betul sekali. Kalau menurut Kak Kiki gimana? Ini sama ya, kurang lebihnya sama Jihan. Kan Negeri Lima Menara ini awalnya kenapa Lima Menara? Karena dari si Baso ya, salah satu sohibul menara ini, dia bilang kalau coba lihat katanya, yang bisa kita ambil dari menara itu, kita itu kecil ternyata dibandingin dunia luar. Jadi dari situ juga mereka itu walaupun tadi kan banyak yang bilang apa sih belajar di pesantren agama doang, padahal di dalam pesantren itu mereka diajarin juga kedisiplinan, cara ngatur emosi, cara berteman, relationship skillnya gimana, terus self management semuanya masuk di situ karena kan mereka mandiri. Dari situ juga dari pesantren yang katanya cuma agama doang ini mereka bisa akhirnya melakukan di mana-mana. Dan itu di mana-mana, ada sampai Eropa, Amerika, Inggris, Asia juga, bahkan Afrika. Itu sih menurut aku sangat inspiratif bagi seorang guru. Terakhir kita dengar dari Kak Lia gimana? Ya, salah satu inspirasi yang aku dapetin, apalagi kita sebagai calon guru ya. Di sini kita lihat bahwa guru-guru ya, ustadz-ustadzah yang dalam film ini nggak hanya mengajarkan dalam bidang akademik, namun juga bidang lainnya. Contohnya misalnya begini, peserta didik ini nggak akan menghadapi problema kehidupan yang lebih berat lagi. Nah, tapi di film ini guru-guru ya, ustadz-ustadzahnya mengajarkan bagaimana mereka bisa untuk mengontrol emosi yang baik ya. Jadi tidak hanya kecerdasan akademiknya, namun juga kecerdasan emosionalnya dilatih dalam film ini. Ini sih yang aku highlight banget dan akan aku terapin di kelas aku. Jadi kesimpulannya di film Negeri Lima Menara ini pendidikan itu tidak hanya tentang teori, tapi juga bagaimana membentuk karakter dari masing-masing peserta didik gitu ya. Iya. Oke, terakhir kita akan bahas film terakhir, yaitu film Sekolah Rimba. Nah, film ini agak sedikit unik ya, karena dia latar belakangnya di hutan dan juga bercerita tentang pendidikan anak-anak suku anak dalam. Nah, menurut teman-teman ini, apa sih yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Kita mulai dari Elba, boleh? Oke, di sini cerita Sekolah Rimba itu menceritakan seorang guru bernama Butet. Jadi guru ini berasal dari Kalimantan yang akan mengajar di salah satu daerah di Jambi, yang dimana di situ daerahnya sangat terpelosok dan di situ ada suku anak dalam. Nah, dari suku anak dalam, bagaimana sih cara Butet itu untuk mengajarkan pendidikan? Nah, di pendidikan di situ tidak hanya kita duduk di meja, ada papan tulis gitu kan. Nah, jadi di situ bagaimana Butet menerapkannya. Ya, jadi Butet itu harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang peserta didik. Nah, dari latar belakang peserta didik, Butet tahu bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran sesuai dengan keadaan di
kadang di hutan itu yang dimana tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana untuk menerapkan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan keadaan peserta didik. Nah, dari kontekstual misalnya cara membaca, jadi misalnya belajar berhitung itu menghitung dahan-dahan yang ada di hutan gitu. Nah, itu sih dari aku. Kalau Kak Jan gimana? Oke, kalau dari aku film Sekolah Rimba ini yang pertama yang pasti saya sangat bangga ya karena film ini tuh syutingnya di tempat tinggal kita, maksudnya di kota Jambi gitu ya, dan mengangkat cerita tentang suku anak dalam gitu ya. Nah, aku setuju sama yang dibilang sama Elba tadi ya, kalau misalkan si film Sekolah Rimba ini tuh ngasih kita pelajaran penting bahwa pendidikan tuh harus inklusif gitu ya. Inklusif dalam artian berarti pendidikan tuh harus merata ya, semua peserta didik itu harus mendapatkan pendidikan yang setara tanpa ada perbedaan. Kemudian pendidikan juga harus adaptif ya, adaptif berarti harus menyesuaikan dengan kondisi nyata peserta didik. Nah, di sini kan dalam kasus ini peserta didiknya adalah anak suku anak dalam gitu ya, dan berarti kan metode pengajarannya juga harus disesuaikan sama lingkungan mereka gitu ya. Sama contohnya kayak si guru buta tadi gitu ya, dia menggunakan hal-hal yang ada di alam sekitar untuk dijadikan sebagai metode pengajaran gitu ya, supaya pendidikannya tuh jadi lebih bermakna lagi gitu ya. Dan juga kalau menurut aku sih pendidikan tuh sebenarnya nggak usah harus ngikutin standar yang kaku, tapi harus bisa disesuaikan aja gitu sama sama keadaan, sama karakter masing-masing peserta didiknya. Oke, kita dengar dari Kak Lia gimana pendapatnya? Ya, yang aku salut dalam film ini dimana kegigihan ibu guru butet ini yang nggak cuman ngajari baca tulis tapi juga mengajarkan tentang dunia luar ya. Kita tahu walaupun mereka ini keterbatasan geografi ya kan jauh, kemudian sumber daya dan sebagainya, tapi tetap mereka bisa tahu tentang dunia luar, tentunya tanpa meninggalkan identitas mereka seperti kebiasaan, adat, dan budaya. Ya, betul. Jadi dari sini kita tahu bahwa pendidikan itu tidak terbatas ya, walaupun terdapat keterbatasan fasilitas, sumber daya dan sebagainya, tapi kita tetap bisa mengetahui tentang perkembangan luar dan tentunya tanpa meninggalkan identitas kita. Betul sekali. Jadi kesimpulannya pendidikan itu harus inklusif ya. Inklusif artinya bisa diakses oleh semua orang. Dan nggak peduli mau latar belakangnya di rimba atau di hutan atau di mana tempat tinggal mereka. Jadi pendidikan itu harus inklusif. Nah, kita sampai juga di segmen akhir dari podcast ini. Nah, sekarang karena kita sudah bahas ketiga film ini ya, saya menemukan satu benang merah, yaitu pendidikan adalah kunci dari perubahan dan guru merupakan agen dari perubahan itu. Kalau menurut Elba gimana? Oke, dari film pertama yaitu Laskar Pelangi, di situ menceritakan bagaimana sih proses pembelajaran terjadi meskipun sekolah tersebut memiliki banyak keterbatasan. Nah, kita tahu bagaimana latar belakang peserta didik itu, yang dimana ibu muslimah ini memberikan pengajaran kepada peserta didik meskipun keterbatasan, dan membandingkan dengan mereka yang kaum menengah dan ke atas itu memiliki fasilitas lengkap, tapi semangat dari ibu muslimah ini bisa memberikan motivasi kepada peserta didik untuk tetap belajar. Ya, kalau dari kajian? Oke, itu kan tadi kesimpulan dari film Laskar Pelangi. Mungkin aku di sini simpulin dari film Negeri Lima Menara. Jadi mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah pentingnya kita tuh punya sifat disiplin, terus kerja keras, dan juga kita tuh harus punya tekad yang kuat untuk bermimpi. Jadi nggak usah takut untuk bermimpi. Nah, ketiga hal ini itu harus dimiliki oleh peserta didik gitu ya, dan guru yang menjadi agen perubahan itu harus mampu menanamkan nilai-nilai tersebut gitu. Jadi jangan sampai si peserta didik kita itu kehilangan motivasi atau nggak punya tekad sama sekali gitu untuk bermimpi. Sama sekali. Kalau dari kalian itu gimana? Oke, kalau dari aku akan nyimpulin dari film Sekolah Rimba, di mana mereka itu tetap belajar walaupun memiliki keterbatasan ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan jika pendidikan itu harus bisa menyesuaikan dengan budaya dan juga karakteristik peserta didik. Jadi intinya guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga motivator, inspirator, dan juga agen perubahan untuk mengubah masa depan banyak orang. Gimana Kak Kiki? Setuju sih dari semuanya, berarti intinya adalah pentingnya peran seorang guru itu dan agar kita lebih menghargai seorang guru. Iya, sekali. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan
apa ya, pengalaman dan juga pendapatnya, dan juga terima kasih untuk penonton yang sudah setia menonton dari tadi. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.